13 tahun gue di Peron 1. Dan sekarang gue memutuskan solo dan hengkang dari Peron 1. Jadi gue konsepnya album tapi gue keluarinnya single satu. Semua lagu yang ada di album akan gue keluarin dan akan gue bikin video klipnya. Itu. Kalau dibilang ajang pembuktian, bukan. Gue nggak ada pemikiran untuk bisa meninggalkan band yang sebelum gue bersolo karir. Membahagiakan, bukan dibahagiakan. Membahagiakan, bukan dibahagiakan. Cerita tentang musik seorang Nongki Nongkray 99, kalau nggak salah 98. Gue lulus sekolah, itu gue udah main musik reggae. Dan belum dibayar, tapi gue bayar. Zamannya waktu itu zamannya Regis. Kalau teman-teman pernah ngerasain main band tapi nggak dibayar, malah bayar, itu momennya gue pernah ngerasain. 98, 99 gue pernah ngerasain kayak gitu. Terus gue bikin band lagi, akhirnya Rabanasta waktu itu tahun 2000. Dari gue sendiri yang buat, sampai gue rekrut beberapa teman-teman Peranakan Flores, sampai tahun 2007 gue akhirnya hengkang dari Rabanasta untuk mutusin fokus di reguler. Waktu itu gue sempat dapat tawaran main di salah satu tempat pariwisata di Jakarta. Akhirnya gue fokusin untuk cover lagu beberapa band reggae di situlah. Sampai akhirnya ketika itu gue ketemu beberapa personil Peron 1, karena waktu itu Peron 1 tuh pernah pecah juga beberapa personilnya. Akhirnya gue diajak bergabung di Peron 1, sampai beberapa teman gue yang di Rabanasta juga akhirnya ikut bergabung juga di Peron 1. Sampai akhirnya gue ngerasain di Peron 1 itu sekitar 13 tahun gue di Peron 1. Dan sekarang gue memutuskan solo dan hengkang dari Peron 1 itu sekitar belum ada sebulan yang lalu lah. Dan akhirnya gue memutuskan untuk solo karir. Dari almarhum bokap sih, yang terbiasa dia main musik di depan gue. Terus tiba-tiba, memang budayanya di kampung bokap itu kan di Flores sana identik dengan reggae banget. Ketika dia main gitar, gue suka main gitar, gue belajar main gitar sama almarhum bokap. Sampai akhirnya dia ngajarin gue nyanyi. Dan terjun di dunia band reggae juga gue nggak langsung nyanyi. Jadi main gitar dulu, main drum dulu. Yang bikin gue yakin, memang gue punya keyakinan yang penuh untuk gimana caranya gue bisa ngidupin orang tua, anak, istri itu dari musik. Jadi karena dari keyakinan itu sendiri, musik udah bagi gue tuh udah belahan jiwa gue. Ketika yakin musik jadi belahan jiwa gue, kemanapun gue berjalan gue harus tetap di musik. Single yang pertama yang mendahulukan membahagiakan, yang sudah launching 2 bulan yang lalu, itu udah beda banget dari segi musik. Dari segi personil pun udah gue bedain, auditional playernya, teman-teman atau adik-adik itu gue bedain gimana caranya. Dari segi musik itu nggak sama 2 band gue yang sebelumnya. Dari segi lirik, memang kebetulan Tuhan kasih lirik yang bagus. Dari istri gue ambil lirik itu, gue jadiin musik, itu udah parah, udah berbeda banget. Sebenarnya album, cuma gue bilang ini konsepnya kayak album eceran. Jadi di beberapa band yang sebelum gue bersolo karir itu selalu bikin album dan jadi lagu yang dikeluarin itu nggak semuanya. Nah, gue pengen penghargaan buat lagu-lagu itu kan berbeda ya. Lagu-lagu itu rezekinya, tiap lagu pasti ada rezekinya sendiri-sendiri. Nah, gue pengennya, kenapa gue bilang ini album tapi ngeluarin single-single, karena gue yakin di setiap lagu yang ada di album ini punya rezeki beda-beda. Jadi gue konsepnya album tapi gue keluarinnya single satu. Semua lagu yang ada di album akan gue keluarin dan akan gue bikin video klipnya. Itu. Kalau dibilang ajang pembuktian, bukan. Gue nggak ada pemikiran untuk bisa meninggalkan band yang sebelum gue bersolo karir. Karena gue saat berproses album solo ini, gue memang masih tergabung di band itu. Cuma memang ada beberapa pendapat yang gue pikir, oh kayaknya memang udah saatnya untuk gue bersolo karir. Dan kenapa
Kalau ada yang bilang ajang pembuktian, bukan ajang pembuktian. Jadi memang momennya ini memang momennya dimana gue harus bersolo karir. Gue kembali lagi ke yang tadi gue bilang, gue termasuk orang yang punya keyakinan besar. Jadi mau itu pun harus dari nol lagi ketika gue harus bersolo karir. Jadi gue yakin gue masih bisa terus berjuang di dunia musik sambil berkarya juga. Tapi gue tetap pada intinya, dari semua band yang sudah gue tinggalkan, mereka tetap jadi bagian keluarga gue. Dan gue masih bisa mensupport mereka juga. Buat gue solo karir tantangan sih ya. Memutuskan untuk solo karir itu terus terang berat. Tapi itu tantangan buat gue, gimana caranya gue harus memutuskan semuanya sendiri. Dari operasional, recording, bikin lagu, bayar teman-teman additional player di belakang, adik-adik, konsepin materi lagu yang benar-benar memang gue harus memikirkan semuanya serba sendiri. Rencana Januari ini, gue nggak bisa sebutin tanggalnya, tapi Januari ini udah akan rilis single yang kedua. Maret ini gue rencana itu launching album di Jawa Tengah. Gue bocorin judulnya Teras. Ada beberapa lirik part yang gue bikin sendiri. Akan ada jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan lu sama Tuhan. Untuk album ini gue lebih memilih untuk konsep yang kehidupan, gimana caranya gue bisa ngebangun spirit teman-teman, spirit pendengar musik untuk bisa mendahulukan membahagiakan, untuk bisa lebih kuat, untuk bisa lebih nerima apa yang lu terima saat ini, yaitu yang rezeki dikasih sama Tuhan. Awal pandemi itu gue masih bertahan dengan tabungan yang ada. Akhirnya istri gue memutuskan untuk bangun satu kedai namanya Jajanan Nora. Kedai itu tuh gue ada menu-menu andalan, ada kerang hijau bumbu Nora, ada ceker bumbu Nora, ada rujak kangkung bumbu Nora. Ini gue sudah berjalan 1 tahun lebih, Jiton udah berjalan 1 tahun lebih. Lokasinya tepatnya di depan Setu Cilodong, Jawa Barat. Karena memang basically gue berdua sama istri suka makan, suka menu-menu yang gue sajiin itu memang menu yang gue suka sama istri. Kayak kerang, kayak ceker, kayak rujak kangkung, minumannya dan lain-lain sebagainya memang gue suka. Akhirnya gue tuang di usaha gue sendiri ini. Fokus pada membahagiakan, bukan dibahagiakan.